Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, Senin 26 Oktober 2020, kita bisa bertemu lewat virtual dalam pelajaran simulasi digital. Oke, Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Ya, oke. Siap sehat.
di ini di sampaikan di wali kelas. Jadi ibu sharekan nanti. Ini Excelnya fungsi statistika ya, oke. Oke, kita mulai ya. Cara aplikasinya, contoh misalnya kemarin 2 minggu yang lalu, cara membuat nomor kayak gini. Tidak perlu ditulis satu persatu. Langkahnya bagaimana? Ayo, masih ada yang ingat? Cara membuat nomor otomatis? Masih ada yang ingat? Di copy dulu, Bu. Terus di copy dulu, terus? Ditarik ke bawah. Ya, ini teman-teman pada masuk ini, tunggu. Ya, jadi di blok dulu, 1, 2 di blok, arahkan kursor di pojok kanan sampai plusnya berubah, terus tarik ke bawah. Nah, ini contohnya. Kemudian contoh misalnya kita akan membuat aplikasinya. Jadi contoh misalnya ini ibu tulisin nama-nama dari kalian, misalnya Mas Afra. Contoh, hanya contoh saja ya, Max Akbar. Kemudian Alfi. Kemudian Andreas. Anur. Kemudian Bunga. Damar. Danu. Danu. Ferdani. Satu lagi Mas Kevin. Nih contohnya. Kemudian masing-masing siswa mempunyai nilai. Nah, ini kita kasihkan nilai misalnya 7, 8, 80, 90, 67. Nah, kita acak dulu supaya kalian nanti tahu nilainya bagaimana. Ini misalkan ada yang di bawah, misalnya di bawah KKM. Oke. Ya, oke. Ya, ini Ibu sudah contoh nilai yang sudah dimasukkan. Nah, di sini ada namanya jumlah. Kemudian di sini memerlukan rata-rata. Kemudian ada nilai tertinggi, ada nilai terendah, dan satu lagi di fungsi statistika itu adalah jumlah data. Nah, jumlah data. Oke, ini Ibu beri garisnya. Ini ya, ada data tabel semacam ini. Ada nilainya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kemudian di sini suruh menjumlah. Menjumlah dari nilai-nilai matematika itu jumlah total nilai berapa. Kemudian rata-ratanya berapa. Kemudian nilai tertinggi, nilai terendah, dan jumlah data. Nah, sekarang yang sudah mengumpulkan tugas pasti sudah mengetahui bahwa untuk mencari jumlah nilai di sini pakai fungsi statistika yang namanya adalah apa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu untuk menghitung jumlah? Siap, Sambu. Iya, betul. Jadi di sini kalian tulis rumus selalu diawali dengan sama dengan, terus sam.
dalam kurung. Nah, masukkan ringnya. Nah, ring kemarin beberapa minggu yang lalu Ibu sampaikan. Ini ring berapa ini? Ring berapa cara nulis ringnya? Ini adalah alamat berapa ini 78 ini? Ini alamat sel berapa ini? Siap D5. D5. Oke, D5 D5. Bu. Ya, D5 sampai itu titik 2. Sampai titik 2. Nah, sampai berapa ini? Sel berapa ini? D14. D14. Oke, kurung tutup. Nah, caranya begini. D14 Ya, Bu. D14. Oke, ditulis dulu, kemudian ringnya dimasukkan D5 sampai D14, tekan enter. Nah, ini jumlah. Ya. Oke, siapa yang belum jelas? Siap saya Bu. Nah, kita sampaikan di sini ya, di sebelahnya nilai bahasa Indonesia. Jadi rumus diawali sama dengan terus tulis. Kalau menghitung jumlah itu tadi kurung buka. Nah, ini tidak boleh dilewatkan kurung buka. Ini rumus ya. Kemudian masukkan ring yang mau dihitung. Nah, ringnya di sini adalah sel awal dulu. Ini sel berapa? Ini sel berapa? Angkat ke atas ketemu E ya. E5 Bu. Ya, ke samping ketemu 5. Berarti ini adalah Sel E5 Bu. E5 ya. Sampai titik 2. Sampai sel berapa? Tarik tarik ke samping ketemu 14, berarti E14. E14 kurung tutup. Nah, di enter. Nah, sudah. Sudah Mas, jelas? Siap jelas Bu. Oke, Siap jelas Bu. sip. Bahasa Inggris juga itu sama, tetapi karena nanti untuk menghemat yang namanya belajar di Excel itu untuk hitungan-hitungan sangat efisien, kalian tidak tulis rumus sekali lagi, tapi di copy. Ini di copy ke samping. Sudah ngitung sendiri. Ya. Sudah ngitung sendiri, ini ditengahkan. Nah, begitu. Jelas jumlah? Siap jelas Bu. Oke, sekarang rata-rata. Nah, langkahnya rata-rata juga sama. Cuma yang sum tadi diganti apa? Rata-rata. Diganti apa? Menghitung nilai rata-rata. Siapa yang tahu? Menghitung nilai rata-rata. Kalau rata-rata, kemarin tadi ada yang menyampaikan ini. Nah, ada yang mengumpulkan semacam ini? Halo? Gimana? Ada enggak yang mengumpulkan afraid? Sama dengan afraid kurung buka, sampaikan tadi apa ringnya. Nah, D5 sampai D14 kurung tutup. Terus di enter. Nah, oke? Masih jelas suara Ibu? Siap Mas Ibu. Oke. Siap Mas Ibu. Siap. Udah jelas ini nilai rata-rata? Tinggal yang membedakan kalau tadi adalah kan ada Sama average. Iya, average. Jadi ada sum, ring, ya, kurung tutup. Nah, yang membedakan adalah ini saja. Nah, kalau ini jumlah. Kalau rata-rata adalah, nah, kalau dia nilai tertinggi berarti ini diganti
max. Kalau ini nilai terendah diganti min. Kalau dia jumlah data diganti account. Oke. Ini paham? 5 ini? Siap, paham, Bu. Ya. Paham, Bu. Sip. Siap, paham, Bu. Berarti kalau kalian mau menghitung nilai tertinggi di sini adalah sama dengan nilai tertinggi berarti Max. ya. Kurung buka di blok. Nah, selnya kurung tutup, enter. Nilai terendah berarti sama dengan Siap, min, Bu. min. Kurung buka, ininya di blok. Oke, sampai sini. Enter. Nah, nilai terendahnya, nilai tertinggi. Kemudian count. Oh, ini count ya. Tidak account, bukan A-nya nanti dihapus. Account. Count itu jumlah data. Jumlah data yang dihitung berapa ini? Jumlah data yang dihitung berapa? Logikanya. Siap, 10, Bu. 10. Siap, Siap, 10, Bu. 10 ya, oke. Nah, ini kelebihan ketiknya. Oke, jadi ini. Ya, ini kita tengahkan. Nah, untuk menghitung yang ke sampingnya tidak perlu kalian satu-satu rumus. Kita tinggal copy rumus, tarik ke samping. Kalau rumusnya udah bener loh ya. Nah, jadi itu. Nilai tertinggi betul di ring ini 98. Oke, terendah 56 betul. Nah, ini caranya ya. Cara pemanfaatan untuk fungsi statistika. Nah, sekarang Ibu tambahi yang namanya adalah fungsi logika ya. Fungsi logika. Ibu tambahi pembelajaran kali ini fungsi logika. Fungsi logika. Nah, fungsi logika itu mempunyai rumus ya, mempunyai rumus. Nanti diawali dengan sama dengan ya, dengan sama dengan. Yang namanya logika itu if. Ya, if kemudian kurung buka. Kurung buka dikasih yang namanya sel yang diuji. Sel yang diuji. Nah, sel yang diuji atau yang jadi patokan itu apa? Itu nanti disamakan dengan ketentuannya, disamakan dengan syarat ya. Syaratnya apa? Kemudian nanti perhatikan kalau pakai rumus setiap komputer itu beda-beda. Ya, ada yang pakai titik koma, ada yang koma. Misalnya di sini adalah titik koma. Ya. Sel yang diuji, kemudian syaratnya apa, kemudian titik koma. Kemudian di sini adalah pilihan yang benar. Pilihan yang benar. Kemudian titik koma, pilihan yang salah. Kurung tutup. Nah, ini adalah rumusnya. Ya, Ibu geser dulu. Ibu geser supaya nanti kalian bisa. Nah, ini rumusnya ya. If sel yang diuji syaratnya apa, kemudian di sini adalah pilihan yang benar, pilihan yang salah. Nah, sekarang Ibu sisipkan satu kolom di sini seandainya ada di sini rata-rata, nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata untuk 3 mapel ya. Nilai rata-rata. Diperbaiki tampilannya, kemarin alignment, di sini wrap biar atas dan bawah. Oke. Ya, nilai rata-rata. Oke.
rata-rata. Kalau nilai rata-rata ketiga dari mapel ini bagaimana di sini? Gimana cara menulis rumus nilai rata-rata dari ketiga mapel di sini? Halo? Rata-rata apa? Siap. Average Iya, sama dengan average. Terus? D D5 sampai dengan F5. Ya, betul. Jadi ini kurung tutup. Nah, average 5 sampai F5. Enter. Nah, ini sudah rata-rata. Tinggal kita copy ke bawah. Klik copy ke bawah. Arahkan kursornya sampai berubah. Nih, oke. Sampai sini Kevin. Nah, ini tidak rapi karena ada yang bulat, ada yang belakang digitnya banyak. Kita samakan supaya seragam 2 digit di belakang koma. Caranya ya seperti minggu-minggu yang lalu, klik kanan, terus format cell, pilih format cell, klik format cell, kemudian pilih number. Number, di sini ada number, pilih 2 digit di belakang koma. Kalau sudah tinggal oke. Nah, ini akan rapi. Ya. Lanjutannya, fungsi logika ini dipakai apabila misalkan di sini ada di keterangan di sini tertulis. Jadi misalkan nilai rata-ratanya dia KKM-nya harus 75. Jadi misalnya di sini soalnya pada kolom keterangan harus ditulis lulus apabila nilai rata-rata di atas 75. Ya, di atas 75. Di atas 75. Bentar, Ibu rapikan biar nanti kalian paham. Nih, ini ketentuannya. Paham ini yang Ibu sampaikan? Bahwa Ya, paham Bu. di keterangan di Paham sini, Bu. ya, di keterangan di sini ditulis lulus. Di sini ditulis tidak lulus apabila rata-ratanya itu di atas 75. Nah, kalau di sini kalian 10 data kayaknya gampang. Oh, ini ditulis lulus secara manual. Tapi kalau misalnya datanya itu 100 atau satu angkatan itu ada 500 siswa. Bagaimana caranya? Kan berarti kita harus efisien rumus ya, efisien proses penyelesaiannya. Caranya kita menggunakan rumus if. Nah, caranya rumus selalu diawali sama dengan. Nah, berarti sama dengan. Kemudian tuliskan if. Habis if apa? Kurung buka. Nah, kurung buka di sini ada sel yang diuji. Sel yang diuji tadi apa? Rata-rata kan diuji. Betul? Siap, betul Bu. Nah, berarti rata-ratanya yang diuji selnya. Ini sel berapa ini? Siap G5. Ya, tulis G5. Sel G5. Nah, sel Siap. G5. G5 Bu. Ya, G5. Kemudian syaratnya di sini. Pada kebenaran apabila rata-ratanya di atas 75. Nah, di atas 75. Di Excel di atas berarti lebih besar toh? Di atas sih lebih besar. Jadi pakai ini. Lebih besar atau sama dengan 75. Nah, begini caranya. Jadi jika G5 ini nanti nilainya itu lebih besar sama dengan 75. Nah, ini sama dengan 75. Kemudian habis itu apa ini? Habis ini syarat titik koma. Nah, nanti perhatikan kalau kalian di depan komputer di sini ada indikator ini, nanti ada yang titik koma, ada yang koma pemisah logika tes ini. Ini kalau komputer Ibu pakai titik koma berarti kalian nanti pakai titik koma. Tetapi ada komputer yang di sini pemisah di sini pakai koma berarti
kalian harus pakai koma. Tergantung dari komputernya masing-masing, settingan Excel-nya. Jadi nanti di sini karena ibu pakai titik koma berarti titik koma. Ya. Titik koma sekarang pilihan yang benar. Nah, kalau di rata-rata ini nilainya lebih besar 75, kenapa dia? Kenapa kalau nilainya nanti rata-ratanya lebih besar dari 75? Di sini ditulis apa? Siap lulus. Lulus berarti. Siap lulus. Ya, lulus berarti nanti di sini apa yang akan tertulis di keterangan tersebut harus diapit tanda petik. Jadi ditulis tanda petik terus lulus. Ya, lulus. Tanda petik. Ini pilihan yang benarnya. Habis pilihan yang benar apa ini? Titik koma. Terus ini cuma ada 2 pilihan, lulus dan tidak lulus. Kalau di bawah berarti kan dia tidak lulus. Tuliskan di sini dalam tanda petik tidak lulus. Tanda petik penutup kurung tutup. Nah, ini rumusnya. Jelas? Siap laju. Oke, kalau sudah di enter. Nah, di enter. Nah, untuk yang berikutnya kita tinggal copy paste rumus. Jadi klik di sini, kita taruh di bawah, kursornya kita copy. Nah, sudah menghitung sendiri. Nah, ini yang di bawah 75. Oh, tidak lulus, benar. Benar. Nah, semacam itu. Paham? Ada yang masih bingung? Siap tidak, Bu. Oke, jelas semua? Siap jelas, Bu. Oke, nanti videonya ini Ibu sharekan ke grup wali kelas supaya kalian nanti bisa mengulang pembelajarannya. Baik, jadi materi hari ini adalah fungsi logika, ya. Fungsi logika. Hari ini adalah fungsi logika. Oke, Ibu stop screen-nya. Fungsi statistika dan fungsi logika. Ya, fungsi statistika dan fungsi logika. Oke, Ibu stop screen-nya. Ibu kembali ke Webex-nya, ke Google Meet. Oke, tampilan ke Google Meet. Ada pertanyaan? Siap tidak, Bu. Oke, Siap tidak, Bu. yes, kalau tidak berarti kita absensi dulu. Wah, ini baru ada yang masuk ini, teman. Oke, saya screenkan sebentar. Di Google Meet saya kelas 10 AM1 ya. 10 AM1 kalian nanti presensinya ini dilihat di kolom chat ya. Dilihat di kolom chat, Ibu sharekan alamat presensinya. Oke, sudah terlihat? Sudah terlihat? Ya, sudah, Bu. Oke, silakan mengisi presensinya. Materi hari ini adalah tadi fungsi logika dan fungsi statistika. Fungsi logika dan fungsi statistika.
Silakan absensi, kemudian nanti video atau rekaman dari pembelajaran ini Ibu sampaikan di grup wali kelas sehingga yang tidak masuk hari ini bisa menyimak dari video pembelajaran atau rekaman hari ini. Paham? Siap, Bu. Ya. Siapa? Oke. Ya, paham, Bu. Sip. Yang kedua, tolong dilengkapi untuk siswa-siswa semua yang belum mengumpulkan tugas fungsi statistika, ya. Fungsi statistika, Ibu sharekan sekali lagi seluruh layar untuk fungsi statistika yang sudah ngirim, ya. Jadi fungsi statistika yang sudah terlihat. Siap sudah, Bu. Ya, yang baru Siap, ngumpul, sudah, Bu. ya, yang baru ngumpul ini. Yang baru ngumpul ada 10, jadi ada yang belum ngumpul. Untuk itu, Ibu akan tambah, ini kan batas waktunya 26 sekarang jam 12. Ibu edit, Ibu kasih waktunya, Ibu perpanjang berapa hari? Mau berapa hari ini? Ibu kasih kelonggaran. Yang belum ngumpul. Siap sampai hari Rabu, Bu. Hari Rabu tanggal 28 ya. Siap, Bu. Ya, 28 jamnya jam 12 malam ya. PM. Siap, Bu. Oke, Ibu Siap, Bu. tunggu. Ibu tunggu tanggal 28 jam 12 malam. Ibu buka link lagi di sini nih. Tadi refresh dulu. Nah, ini sudah berganti 28 Oktober. Jamnya 11.59 PM, jam 12 malam. Oke, tugasnya jelas? Siswa semua? Siap, jelas, Bu. Ya. Sama. Siap, jelas, Bu. Yes, saya Siap, kirim. jelas, Bu. Sip. Oke, yang absen sudah selesai absen? Siap sudah, Bu. Siap, sudah, Bu. Oke, ada pertanyaan? Siap, sudah, Bu. Ada Siap pertanyaan? tidak, Bu. Siap, tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Kemudian ada di kelas ini yang belum menerima LKS? Yang di luar Jogja pasti belum menerima LKS. Siap, betul, Bu. Ya, oke. Jadi nanti kalau yang sudah di Jogja menerima LKS, dibaca-baca LKS-nya. Kemudian yang di luar Jogja yang belum menerima LKS, suatu saat nanti Ibu fotokan LKS tersebut, tugas kita kerjakan dari LKS. Siap? Siap, Siap, Bu. Yes, oke. Jadi ini materi Ibu hari ini semoga bermanfaat. Karena tidak ada pertanyaan, tolong isi sekali lagi link presensinya. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya, sampai jumpa. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi, Bu. Terima kasih. Siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ya. Selamat siang, Bu. Iya, Terima kasih, Bu. siang. Ya, oke.